Tekad Manta sudah bulat, ia bahkan tak lagi menghiraukan kesiur angin yang menerpa tubuhnya. Bahkan suara burung hantu dari pohon beringin besar yang berdiri angkuh di tengah-tengah pemakaman tua yang merupakan pintu gerbangnya para makhluk tak kasat mata itu berlalu lalang. Manta, 43 tahun, demikian panggilan lelaki dua anak yang belakangan sibuk merawat kebun durennya di salah satu kota yang sejuk di bagian selatan Pulau Jawa. Kini sedang dirundung kegelisahan. Betapa tidak, 5 tahun lalu saat panen datang mendadak, beberapa orang tak dikenal itu masuk dan langsung menyekap Manta dan beberapa pegawainya di salah satu ruangan rumah yang selama ini dipakai untuk beristirahat. Jangan banyak ulah kalau sayang sama nyawa. Demikian kata salah seorang yang berbadan tegap dan mengenakan penutup wajah sambil menempelkan sebilah pedang di lehernya. Manta hanya terdiam. Ia hanya bisa menelan ludah ketika melihat 3 pegawai setianya juga mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Mulut ketiganya ditutup lakban, sementara tangan dan kaki mereka itu juga diikat dengan tali yang kecil namun liat. Kelihatannya yang mengikat mereka benar-benar ahli. Buktinya tiap melakukan gerakan maka tali pun akan semakin erat mengikat. Bukan tidak mungkin jika terus bergerak, lama-kelamaan pergelangan tangan mereka bakal putus dengan sendirinya. Akhirnya mereka pun hanya bisa pasrah pada nasib. Dan 2 jam kemudian, bersamaan dengan suara kokok ayam, terdengar deru kendaraan yang menjauh. Bersamaan dengan itu, masing-masing berusaha menghembuskan nafas keras-keras agar lakban yang menutup mulut mereka dapat segera terbuka. Upaya yang mereka lakukan dengan penuh semangat itu pun akhirnya membuahkan hasil. Lakban pun mulai sobek. Manta hanya bisa mendesah, wajahnya tetap saja murung. Mudah-mudahan Pak Arya segera datang, desis Idris dengan penuh harap. Ya, biasanya Kang Arya itu selalu datang duluan, apalagi kalau mau panen, sahut Harun menimpali. Mudah-mudahan, ujar Manta. Dan benar, tak lama kemudian dari arah belakang terdengar suara gemerisik. Wajah Manta, Idris, Harun, Rojali tampak berbinar. Ya ampun, kenapa Den? Demikian suara Pak Arya ketika melihat junjungan dan ketiga sahabatnya terikat. Ia segera mendekat dan memotong tali yang mengikat pergelangan tangan dan kaki Manta, Idris, Harun, dan Rojali. Keempatnya langsung menggeliatkan tubuh agar darah kembali lancar mengalir. Tak lama kemudian terdengar suara Manta dengan nada geram. Kejadian ini tak boleh dibiarkan. Mudah-mudahan mereka masih menyisakan sedikit buah untuk kita panen. Manta, Idris, Harun, dan Rojali, begitu juga Pak Arya, bergegas menuju ke kebun. Mata mereka memperhatikan tiap-tiap batang pohon dengan seksama. Masih tersisa sekitar 200 dan bisa dipetik sebulan kemudian. Demikian kata Pak Arya kepada Manta. Manta hanya dapat menghela napas berat. Hatinya benar-benar terpukul. Ia sungguh tak pernah menyangka panen pertamanya hancur akibat ulah para perampok. Aku harus bisa menghentikan ulah mereka. Demikian teriaknya dalam hati. Menjelang senja, Manta sudah ada di rumahnya yang terletak di sekitar Bintaro. Di depan istri dan anaknya, Manta pun menceritakan apa yang dialaminya. Sang istri hanya bisa menangis sambil berkata, "Sabar Pak, ini semua adalah cobaan darinya." Manta hanya mengangguk. Namun hati kecilnya berontak. Ia yakin jika dibiarkan maka perampok itu pasti akan datang lagi. Dan lama-kelamaan bukan tidak mungkin ia bakal jadi salah seorang sapi perahan mereka.
Malamnya ketika istri dan anaknya sudah terbuai dalam mimpi, Manta masih saja bergolek. Matanya seolah enggan untuk dipejamkan. Angannya terbang jauh entah kemana. Mendadak Manta tersenyum sendiri. Ya, di benaknya berkelebat bayangan Hari, kolektor keris sekaligus sahabatnya sejak duduk di bangku SD. Manta teringat akan cerita sahabatnya, jika ingin membeli genderuwo datang saja ke desa Besowo. Singkat cerita, akhirnya tanpa memberitahukan maksud kepergiannya, Manta pun pamit kepada istrinya untuk pergi barang 3-4 hari ke Jawa Timur. Dengan tulus, sang istri yang paham betul dengan watak suaminya melepaskan kepergian Mantra. Semoga di sana Papa mendapatkan ketenangan dan jalan keluar atas musibah yang baru saja kita alami, kata Tuti sambil tersenyum. Manta memeluk istri dan anaknya dengan erat sambil berkata lirih, "Doakan agar Papa berhasil, Ma." Setelah itu dengan mantap, Manta menghidupkan mobilnya dan langsung melaju menuju ke Bandara Suta. Hatinya sudah bulat, ia harus ke Surabaya kemudian dilanjutkan ke Tuban dengan jalan darat. Singkat cerita, akhirnya Manta pun tiba di desa Besowo yang tak bisa dilepaskan dari sosok pendiri desa Mbah Palu. Menurut tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Mbah Palu adalah sosok yang mula pertama mendirikan desa Besowo setelah memindahkan seluruh genderuwo yang sebelumnya menetap di sana ke hutan Kalang. Beruntung Manta langsung ditemui oleh Pak Carik desa Besowo sekaligus juru kunci hutan Kalang yang diyakini banyak orang sebagai kerajaan makhluk gaib. Menurut sang sekdes, hutan Kalang yang biasa juga disebut sebagai hutan larangan memang merupakan kawasan yang tergolong angker. Bahkan masyarakat setempat itu menyebutnya sebagai kawasan Jalmo Moro Jalmo Mati. Siapapun yang datang akan tewas. Alih-alih manusia, hewan pun langsung mati jika berani memasuki hutan larangan itu. Selanjutnya, agar dapat memboyong Mbah Ireng, yaitu sebutan masyarakat untuk genderuwo tersebut. Selain melakukan ritual di hutan Kalang, ada juga yang melakukan ritual di kuburan desa atau tanah karangan, yakni sebuah gundukan tanah yang letaknya lebih tinggi dari areal persawahan sekitarnya. Beruntung, Pak Carik itu cukup memanggil Mbah Ireng dari kediamannya. Setelah menceritakan riwayat desa Besowo, akhirnya lelaki itu pun mengatakan, jika sudah siap dengan persyaratan berupa rokok, kembang boreh, menyan, mori 1 meter, serta ayam 1 potong untuk brokohan atau selamatan, maka Mbah Ireng dapat segera diboyong. Ketika Pak Carik bertanya apakah ia akan melihat Mbah Ireng terlebih dahulu atau tidak, sontak Manta langsung tergugu. Ia tak menyangka mendapatkan tawaran yang seperti itu. Ketika kesadarannya pulih, ia langsung saja menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, saya yakin Mbah Ireng pasti bersedia untuk menjaga kebun saya." Pak Carik pun tersenyum. "Baik, kalau Pak Manta yakin, saya jadi lebih mantap mengerjakannya," ujarnya sambil tersenyum. Setelah semua ubur sampai siap, maka Pak Carik pun langsung melakukan ritualnya di ruangan tertutup. Tak berapa lama kemudian, ia keluar dengan membawa 2 bungkusan kecil. Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam dan mengeluarkan asapnya, lalu terdengar suaranya. "Yang ini sudah berisi Mbah Ireng, tanam di kebun. Sedang yang ini tanam di rumah Pak Manta." "Maksudnya?" potong Manta. "Baik, saya jelaskan," kata Pak Carik. "Yang ini untuk menjaga kebun Bapak. Oleh sebab itu, begitu kembali, usahakan jangan mampir kemana-mana, langsung ke kebun dan segera tanam bungkusannya," lanjutnya. Nah, setelah itu, begitu pulang ke Jakarta, tanam yang ini fungsinya untuk menjaga agar Mbah Ireng tidak bisa masuk ke dalam rumah, sebab kalau bisa masuk bisa bahaya, pungkasnya sambil tersenyum. Manta pun mengangguk sambil menyimpan kedua bungkusan kecil itu ke dalam tasnya. Dan setelah dirasa cukup, ia pun pamit untuk pulang. Tak perlu berlama-lama,
begitu mendarat di Jakarta, Manta langsung memacu mobilnya dan dengan hati-hati menanam bungkusan kecil itu di sudut sebelah kiri pintu masuk kebunnya tanpa ditemani oleh Idris, Harun, dan Rojali dan juga Pak Arya. Di depan para pegawainya, Manta hanya berpesan, "Sejak ini kita tidak perlu lagi jaga malam. Serahkan semuanya kepada Mbah Ireng dan kalian jangan takut jika melihat sesuatu yang aneh." Semuanya mengangguk tanda mengerti. Menurut beberapa orang yang acap lewat di sebelah kebun durian milik Manta belakangan, apalagi lepas maghrib, di kebun itu sering terlihat sesosok makhluk tinggi besar yang teramat menyeramkan. Berambut gimbal, mata merah menyala dengan taring yang panjang dan tajam. Sementara liur darahnya terus menetes tiada henti. Ketika hal itu disampaikan kepada Pak Arya, lelaki tua itu hanya tersenyum sambil berkata-kata, "Jangan-jangan halusinasi, soalnya saya tidak pernah melihatnya." Boleh dikata, sejak itu tidak ada lagi orang yang berani datang untuk mengganggu perkebunan durian milik Manta. Ia pun mulai tersenyum.